apa kabarnya? Senang sekali jumpa kembali dengan saya Winona. Nah, good people, pada kesempatan saat ini, sekalipun dalam situasi pelaksanaan Pekan Olahraga ke-20, saya mau mengajak good people untuk berjumpa dengan seseorang, sosok anak muda yang penuh inspiratif. Nah, siapakah dia? Saya mau ajak yuk, karena sosok anak muda ini luar biasa, energik, kemudian juga baru saja menyelesaikan S2-nya di Amerika, dan tentunya bisa menginspirasi anak-anak muda sekalian. Yuk, kita berkenalan dengan Namek Richard Mahuse. Koko Richard, saya ini panggil Koko kan Namek. Namek juga bisa ya. Oke, good people, saya sudah dengan Namek Richard Mahuse. Yang seperti saya janjikan tadi, ternyata saya exciting sekali ya. Ternyata Namek luar biasa. Tinggi, baru putih lagi. Oke, gimana kabarnya nih Namek Richard nih? Sehat ya. Ini sebenarnya siapa hidroponik ini? Namek punya kah? Mama punya? Keluarga punya. Oh, keluarga punya. Jadi mama suka ini ya, bertanam hidroponik, luar biasa ini. Efek dari situasi pandemi COVID ya. Orang suka bertanam-tanam. Oke, sepertinya banyak hal nih yang saya ingin gali dari Namek Richard ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa menginspirasi anak-anak muda Merauke nih terutama. Nah, good people, kita mesti bangga ya bahwa Merauke punya anak-anak muda yang luar biasa. Salah satunya seperti Namek Richard Mahuse. Nah, bagaimana dan siapakah dia lebih dalam? Ikuti perbincangan kita dalam Noken Sio. Good people, saya sudah bersama dengan Namek Richard di halaman samping rumahnya yang asri, luar biasa. Ternyata Koko kalau tidak pakai masker ya gantengnya kelihatan. Ini muka bapak kah muka bapak nih? Ini muka bapak. Oh, muka bapak. Iya, ini muka bapak muka mama nih. Kok bilang muka bapak saja, mama bisa. Oke, good people. Ini tadi Namek sediain buat saya juga kah? Buat kita minum ya. Berarti kita minum dulu ya. Minum dulu. Ini buatan mama kah? Buatan Namek Richard? Buatan ya. Buatan mama tersayang. Luar biasa. Oke, good people. Seperti tadi saya janjikan ya, kita ini mau menggali lebih dalam tentang Namek Richard Mahuse. Nah, ini Richard kelahiran tahun berapa nih? Kalau saya tahun 1994. Jadi 94. Jadi sekarang 27 tahun. 27 tahun berarti untuk teman-teman satu angkatan ya. Dulu yang sekolah di SD Bampel, kemudian di SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 Merauke. SMA-nya di mana? SMA di SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. Jadi teman-teman yang satu angkatan dengan Richard ya, saat ini mungkin sudah pada merit apa gitu ya. Sama mudanya maksudnya dengan Namek Richard. Oke, setelah tamat SMA, Richard melanjutkan S1 di mana? Iya, jadi memang ceritanya itu saya waktu SMA kelas 2 itu saya sempat mengikuti seleksi beasiswa. Seleksi beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua, dari OTSUS, Dana Otonomi Khusus. Waktu itu kita seleksi di Merauke sini. Lalu waktu itu lulus, puji Tuhan, jadi kita ke Karawaci. Oh, di Karawaci, jadi langsung lanjut Tangerang untuk mengikuti matrikulasi
bersama anak-anak dari seluruh Papua. Iya. Waktu itu saya dari Merauke perwakilan, ada beberapa anak juga. Oh, jadi dari Merauke saat itu Richard sama beberapa teman-teman lain juga ya? Iya, dari Merauke. Kebetulan dari SMA 3 ada beberapa, SMA 1, jadi memang beberapa anak-anak. Dari situ kita ke Karawaci, kebetulan program dari Pak Profesor Yohanes Surya. Iya. Jadi memang kami dibina di sana untuk dipersiapkan kuliah ke luar negeri waktu itu. Iya. Dan itu langsung dapat di Amerika, di Oregon. Di Amerika, di Oregon. Iya. Institute of Technology ya saat itu ya. Mungkin bisa ceritakan di sana ya saat mengikuti pendidikan dengan program beasiswa dari Otonomi Khusus Provinsi Papua ya, Iya. Richard. Betul. Jadi dari Provinsi Papua, dari BPSDM waktu itu ada program namanya program 1000 dokter Papua. 1000 dokter. 1000 dokter waktu itu. Jadi ya, tapi saya belum dokter jadi masih dalam perjalanan ke sana. Tidak dokter kan ada mantri juga. Ya. Oke. Tapi memang program itu yang membuat saya bisa sampai berkuliah ke luar negeri, sampai ya terbuka wawasan dan sebagainya. Iya. Berapa tahun S1 di sana? Iya. Jadi kalau S1 kemarin itu total sekitar 4 tahun. Awalnya saya mengambil jurusan matematika, cuma saya ganti jurusan akhirnya, jadi ganti ke teknik elektro. Oh gitu. Jadi ya total 4 tahun, sekitar 4 tahun gitu. Iya. Di Oregon. Di Oregon. Iya. Kemudian saya dengar juga ada melanjutkan S2 juga, masih di Amerika. Iya. Kebetulan itu setelah studi S1 dari Amerika, langsung saya sempat balik ke Indonesia dulu. Saya sempat balik ke Indonesia, sempat bekerja di Tangerang waktu itu. Oh, di mana? Di salah satu perusahaan maintenance pesawat di Tangerang di Indonesia. Jadi kita maintenance pesawat, jadi kita ya seperti bengkel pesawat gitulah. Iya. Jadi engineer teknisi engineer di sana, insinyur di sana. Oh, gitu. Dan nggak salah di aircraft project engineer itu. Betul. Jadi langsung sambil kerja di sana, saya waktu itu lihat ada pendaftaran LPDP dibuka. LPDP beasiswa Indonesia Timur untuk khusus anak-anak Indonesia Timur gitu. Iya. Jadi kebetulan juga saya dari Papua, jadi saya ya memberanikan diri untuk mendaftar, saya coba-coba dan ya puji Tuhan lulus untuk mengambil S2 di luar negeri lagi. Jadi setelah menyelesaikan S1 selama 4 tahun di Amerika, kembali lagi ke Indonesia, bekerja, kemudian ada lowongan dari LPDP untuk Indonesia Timur ya. Betul. Terus berarti kembali lagi. S2-nya berapa lama? S2 kemarin sekitar 2 tahun. 2 tahun? Ya, 2 tahun. Di Cornell University kemarin. Oh, di Cornell University ya? Dari beasiswa LPDP Indonesia Timur. Jadi memperdalam kembali yang S1-nya lagi di situ? Ini memang kalau yang satu saya kebetulan ambil teknik elektro. Teknik elektro, cuma saya lihat teknik elektro ini mungkin terlalu spesifik ya. Jadi saya mau ambil yang sedikit general, tapi juga bisa applicable di mana-mana gitu. Jadi saya ambil S2 itu jurusan teknik sistem. Teknik sistem ya. Iya, wow, luar biasa sekali ya, good people ya. Ini sangat-sangat menginspirasi dan juga bisa menggugah ini, terutama untuk anak-anak muda, bisa sama seperti Namek Richard Mose. Oke, kita akan gali lebih dalam lagi, tapi izinkan kami untuk menikmati. Ya, silakan. Ini kue buatan Mama atau buatan Richard? Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama Sakensia. Wah, ini cookies buatan maminya Namek Richard ya, luar biasa. Ini dari jauh pasti seperti sagu set. Oke, good people. Saya kalau berbincang-bincang dengan anak muda itu jadi berjiwa muda juga ya. Kebetulan baju kita juga ini tema-tema PON ini ya. PON, iya. Karena saat ini di Kota Merauke ya sedang menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON ke-20 dengan 6 cabang olahraga. Ngomong-ngomong suka olahraga apa sih itu? Basket saya. Oh, basket ya. Sayangnya basket. di sini bukan apa? Untuk basket ya. Tapi kira apa? Selain basket
Selain basket mungkin lari. Ya. Oh, tadi waktu pertama kali ketemu saya kira atlet ini wusu. Cocok ya. Iya. Udah tinggi, putih lagi ya. Ada darah-darah Chinese-nya juga ya? Ya sedikit lah. Sedikit. ya. Iya, saya darah-darah Manado. Terlambat angkat. Oke, Richard ya. Tadi sudah tentang pendidikan dan sebagainya ya. Selain juga tadi punya pengalaman bekerja di project aircraft, project engineer ya. Yeah. Saat ini bekerja di mana? Kalau saat ini saya kebetulan bekerja di tim staf khusus Menteri Kominfo. Jadi di Kementerian Kominfo. Di Kementerian Kominfo iya. sebagai asisten staf khusus di Jakarta. Asisten staf khusus. Iya. Di Kementerian Kominfo, good people. Nah, tentunya ini bangga sekali ya karena namanya Richard Mangussi juga menjadi salah satu aset sebenarnya di Kabupaten Merauke ya. Seandainya suatu saat bekerja di Merauke untuk membangun Merauke menjadi lebih hebat lagi, iya. mau? Sangat-sangat mau. Memang ke depan itu memang ada rencana untuk bagaimana bisa ya berkontribusi lagi kembali ke Merauke gitu. Jadi memang ada rencana ke depan. Sudah ada punya panjangnya. visinya ya. Iya. Nah, ini terkait dengan Honaitek itu saya dengar Richard juga sebagai salah satu founder. Betul. Jadi memang sekarang ada coba rintis perusahaan di bidang digital sama beberapa teman dari Amerika juga. Jadi kami berusaha untuk ya membuat gerakan teknologi untuk anak-anak Papua. Bisa khususnya juga untuk Merauke gitu. Iya. Jadi memang kita ya berusaha membuat aplikasi atau terobosan-terobosan lainnya dengan menggunakan teknologi digital. Iya. Oke. Berarti kalau yang terkait dengan Papua Muda Inspiratif itu juga saya dengar Richard juga terlibat di dalam sebagai founder. Iya, betul. Jadi memang itu gimana ceritanya? Ini kayaknya menarik sekali nih kalau bicara tentang Papua Muda Inspiratif. Papua Muda Inspiratif ini dimulai oleh beberapa anak-anak Papua. Jadi memang ada sekitar 20 anak Papua yang waktu itu kita berkumpul bersama berdiskusi kira-kira apa sih yang kita bisa buat untuk Papua gitu. Dan sempat juga mendapat dukungan dari dan masih juga mendapat dukungan dari Pak Presiden Jokowi. Jadi memang sebuah gerakan yang berskala nasional gitu, dimulai dari Papua. Nah, Papua Muda Inspiratif ini dia sudah berjalan dari tahun 2019 dan sekarang sudah di mana-mana, termasuk di Merauke, di Sorong, di Manokwari, Jayapura, dan sudah melatih banyak UMKM untuk bisa ya menggunakan alat-alat digital gitu untuk bisa lebih menjual produk-produk mereka. Oh iya, ini kalau terkait dengan UMKM ini berarti bagaimana mendorong semangat anak-anak muda untuk mengembangkan mungkin jiwa entrepreneurship seperti itu ya. Iya, betul sekali. Apalagi di tengah perkembangan dunia digital yang semakin canggih ini mempermudah mungkin ya proses pemasaran dan sebagainya. Betul sekali. Oke, kalau begitu menurut Richard sendiri ya terkait dengan sekarang proses seperti itu berjalan ya dalam proses digitalisasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, Indonesia ini kan mengalami transformasi digital. Iya. Nah, ini dari sisi aspek positifnya itu seperti apa? Iya, jadi memang Indonesia ini ke depan akan semakin digital. Kalau kita lihat sendiri dari jumlah pengguna internet sekarang ini sudah sekitar 200 juta lebih di Indonesia, dan ke depan akan semakin terus mengalami digitalisasi gitu. Dan kalau kita lihat juga jumlah UMKM di Indonesia itu sekitar 60 juta lebih UMKM di Indonesia, dan saat ini tahun ini itu baru sekitar 17 juta yang menggunakan digital. Jadi memang masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum menggunakan alat digital untuk menjual produk-produk mereka. Dari 17 juta itu apakah bisa terdefinisi yang menggunakan itu artinya dari sisi umur atau dari latar belakang pekerjaan atau apa? Iya, memang karena mungkin keterbatasan
pengetahuan digital, mungkin belum mengetahui cara literasi menggunakan alat-alat tersebut. Jadi memang belum memanfaatkan tools-tools yang ada gitu. Jadi inilah peran kita di sini melalui pemuda kreatif untuk membantu UMKM di Papua untuk bisa lebih berdaya lagi dengan transformasi digital ini. Gitu. Iya. Oke. Terus apa sih yang harus dipersiapkan oleh generasi muda, terutama untuk kita punya anak-anak muda di Papua secara umum, terlebih lagi khususnya untuk anak-anak muda di Merauke. Pasti Richard juga ini melihat ya fenomena yang ada ketika pelaksanaan PON sebelum dan saat ini itu UMKM itu sepertinya berkembang cukup pesat ya. Iya. Nah, dari pengamatan Namek Richard sendiri ya, sejauh mana mereka sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk memasarkan produknya, sehingga perputaran dari produk-produk yang mereka hasilkan itu bisa cepat disambar oleh konsumen gitu. Kalau memang momentum PON ini memang momentum yang sangat baik. Jadi ya supaya teman-teman UMKM di Merauke khususnya bisa karena kan ini akan ada banyak saudara-saudara lain dari Indonesia bagian lain yang datang ke Merauke gitu. Jadi memang suatu kesempatan yang baik untuk bisa marketing produk-produk mereka. Cuma kalau dari penglihatannya saya memang mungkin belum maksimal karena ya itu tadi penggunaan alat-alat digital ini belum digunakan sebaik mungkin gitu. Apakah mungkin belum tahu cara memakainya atau cara aksesnya atau cara menggunakannya secara yang lebih baik lagi gitu. Belum. Iya. Atau mungkin pengembangan aplikasi-aplikasi lain yang lebih menarik ya, sehingga konsumen tertarik gitu ya untuk membeli produk-produk mereka ya. Iya. Berarti kalau kayak seperti itu harus ada capacity building juga ini untuk anak-anak muda kita ya. Capacity building, dan ini kebetulan juga kita sedang lakukan lewat Honaitek. Oh, lewat Honaitek ya. Iya. Itu jadi, bagaimana? Maksudnya program yang jadi menarik sekali. Yuk yang berjiwa muda, yuk emak-emak juga ya harus bisa tidak harus familiar juga kan dengan model digital marketing seperti ini. Betul sekali, karena memang ya itu tadi literasi digital ini penting sekali di era transformasi digital ini. Jadi memang di Honaitek itu kita sedang membuat program namanya Coders. Itu kita melatih anak-anak Papua, khususnya anak-anak SMP dan SMA untuk belajar programming. Karena programming ini suatu kemampuan yang akan dibutuhkan sekali, apalagi di tahun 2025. Jadi memang sudah di riset di mana-mana itu tahun 2025 itu programming akan sangat dibutuhkan, dicari di mana-mana. Jadi memang kita mau siapkan ya talenta-talenta muda Papua untuk bisa ready untuk menghadapi era digital nanti. Luar biasa ya. Jadi sudah punya visi misi ke depan yang lompatannya benar-benar sudah bisa mengantisipasi nih pasar ke depan seperti apa. Nah, ini cocok nih jadi kepala daerah. Oke, good people, jangan kemana-mana. Tetap santai bersama Namek Richard Mahuse. Good people, kita sekarang sudah ada di sudut lain nih. Menarik sekali view yang ada di rumahnya Namek Richard Mahuse. Iya, Richard, tadi dalam perbincangan kita kan sudah banyak dijelaskan ya terkait dengan bagaimana anak muda itu juga harus bisa memanfaatkan saat ini perkembangan dunia digital ya, yang semakin dan semakin akan terus berkembang. Nah, dari hal yang dilakukan dan akan lagi dilakukan sebelumnya itu mungkin ada pengalaman-pengalaman lain
yang menurut Richard ini sangat baik untuk dibagikan juga untuk good people ya. Terus figur-figur siapa saja yang mungkin saat ini bagi Richard itu menjadi sebuah panutan juga atau inspirasi juga, sepertinya mungkin senior lah kayak gitu. Iya. Iya Kak, jadi memang mungkin sharing pengalaman untuk ya membagikan inspirasi buat teman-teman khususnya saudara-saudara di Merauke itu tentang pentingnya untuk kita bisa lebih lagi berliterasi digital atau menggunakan alat-alat digital. Iya. Karena memang kalau dari saya lihat teman-teman dari Papua apalagi di Merauke itu masih terbatas kalau bisa dibilang untuk talenta digital yang cakep, yang handal untuk bisa menggunakan teknologi digital seperti coding, programming dan sebagainya gitu. Tapi itu kan masih bisa terus dilatih ya, ditingkatkan kapasitasnya mereka kan? Iya, sangat-sangat bisa sekali karena memang dari saya sendiri pengalaman saya sebenarnya tidak ada keinginan dari kecil untuk menjadi ya seperti sekarang gitu, programming dan sebagainya. Malahan tidak tahu apa-apa dulu waktu SMP, SMA. Dulu cita-citanya mau jadi apa sih Richard? Dulu saya cita-citanya mau jadi pilot malahan. Oh, mau jadi pilot. sekarang jadi pilot project. Iya. Akhirnya sekarang ya jadi suka dengan digital seperti misalnya artificial intelligence, machine learning, big data dan sebagainya. Jadi memang berkecimpung di dunia digital gitu. Awalnya sebenarnya tidak ada keinginan, cuma dengan belajar ternyata tidak susah gitu. Iya. Seperti matematika dan sebagainya. Karena memang itu bisa dipelajari kalau kita spend waktu saja di situ. Iya. Oke, sosok-sosok yang menginspirasi Richard sendiri. Sosok yang menginspirasi banyak. Yang pertama itu ya orang tua yang menginspirasi lewat karya-karya di Merauke, kakak, saudara. Kalau untuk dunia profesional itu mungkin sosok-sosok senior-senior Papua seperti mungkin kakak Bina Mambrasar yang sudah berkarya juga untuk Papua begitu. Itu sosok inspirasi untuk saya. Oke, luar biasa ya. Dan tadi hebatnya juga orang tua juga menjadi panutan ya. Anak berapa Richard? Anak kedua. Ya. Oke. Nah, kira-kira hal apa yang mau disampaikan untuk good people ya? Young people. Karena kebetulan dengan anak muda jadi untuk young people ini, untuk teman-teman. Iya, untuk young people mungkin kita bicara data ya, karena saya suka data juga kebetulan. Kalau kita bicara data itu anak-anak muda itu atau bisa dibilang generasi Z kelompok populasi yang terbanyak di Indonesia, lebih dari 30%. Jadi memang di internet juga itu generasi Z yang paling banyak sekarang di internet. Jadi mungkin saya ingin mengirim pesan kepada teman-teman young people untuk lebih cermat lagi dalam menggunakan internet, bersosialisasi di sosial media. Jadi bisa lebih cermat begitu, bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan, dan bisa menggunakan alat-alat digital nih dengan baik untuk hal-hal yang baik, untuk berkarya untuk Papua. Gitu. Kalau terkait hal itu kan juga kita lihat banyak sekali kreasi-kreasi anak-anak muda ya, tidak hanya dalam bidang bisnis UMKM dengan produk-produk handmade yang mereka bisa hasilkan, tetapi juga karya-karya lain ya seperti musik, kemudian juga grafis dan sebagainya. Nah ini kan juga bagian dari industri digital juga kan? Iya, betul sekali. Jadi musik juga itu salah satu contoh hasil karya dari menggunakan digital. Iya. Nah, Richard melihat perkembangan ini kita punya anak-anak muda terutama di Merauke ini seperti apa? Perkembangan di Merauke ini sudah cukup pesat ya. Cukup pesat. Teman-teman banyak sudah berkarya lewat musik. Itu sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Mungkin tinggal ditingkatkan lagi pemasarannya dan untuk bisa di scale up begitu ke bukan hanya Merauke, cuma Papua dan juga Indonesia. Oke, luar biasa ya Richard Mahuse. Oke, untuk young people, good
people ya, di mana saja berada ya, di era teknologi saat ini, semua orang menjadi pengguna sarana berkomunikasi. Itu mulai dari usia dini, kemudian remaja, orang tua. Saat ini semua tidak ada yang terlepas dari yang namanya dunia digital. Semua serba digital. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya menjadi hal yang positif? Nah, itu yang penting, terutama bagi anak-anak muda generasi Z ya. Dan sosok Namek Richard Mahuse kiranya bisa menginspirasi anak-anak muda Papua, terutama yang ada di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Jadi boleh kita bangga bahwa kita boleh menjadi bagian dari pembangunan, boleh berkontribusi dengan talenta yang kita miliki seperti saat ini. Ya, Namek Richard Mahuse, terima kasih banyak ya. Kita sudah diundang minum teh di rumahnya yang sangat asri ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk, karena kita masih dalam suasana PON ke-20 ya. Berarti untuk berkecimpung di dunia industri digital juga torang bisa ya. Torang bisa. Oke. Iya. Oke, yang people, torang bisa bersama selalu Namek Richard Mahuse yang luar biasa. Saya Wirana undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita selalu di Noken Show. Torang bisa.